Nah, untuk kali ini kita dapat orderan dari Bang Zulheri ya, dari Kabupaten Batubara. Terima kasih pada Bang Zulheri ya, yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, langsung aja teman-teman, untuk sama-sama mari kita breakdown untuk spesifikasinya langsung di PC-nya. Kebetulan ini PC-nya juga udah selesai dirakit. Ya, dari software CPU Z ini bisa sama-sama kita lihat ya teman-teman. Orderannya Bang Zulheri ini kita pakai prosesor dari Intel Core i5 14400F ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mobonya di sini kita menggunakan mobo dari Microstar International alias MSI Mark B760M Mortar Wi-Fi 2. Ya, dengan PCIe Gen 5. Selanjutnya sini RAM. Nah, RAM di sini kita pakai RAM dari tim Delta RGB DDR5 32 GB 2 kali 16 keping ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat ya untuk memorinya. Nah, di sini bisa dilihat juga untuk speednya di situ 5600 mega transfer per second. Oke, selanjutnya untuk VGA-nya di sini kita pakai VGA dari Zotac ya teman-teman. Zotac Gaming GeForce RTX 4060 Ti. 4060 Ti dengan VRAM 16 GB GDDR6 teman-teman. Di sini kita punya storage SSD ya. Kita pakai SSD M.2 NVMe dari tim MP44L dengan kapasitas 1 TB PCIe Gen 4 ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aziz di channel MIJ Com. Oke, jadi di video kali ini kita dapat orderan PC lagi teman-teman ya, PC rakitan. Nah, untuk kali ini kita dapat orderan dari Bang Zulheri ya, dari Kabupaten Batubara. Terima kasih pada Bang Zulheri ya, yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, langsung aja teman-teman, untuk sama-sama mari kita breakdown untuk spesifikasinya langsung di PC-nya. Kebetulan ini PC-nya juga udah selesai dirakit. Ya, dari software CPU Z ini bisa sama-sama kita lihat ya teman-teman. Orderannya Bang Zulheri ini kita pakai prosesor dari Intel Core i5 14400F ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mobonya di sini kita menggunakan mobo dari Microstar International alias MSI Mark B760M Mortar Wi-Fi 2. Ya, dengan PCIe Gen 5. Selanjutnya sini RAM. Nah, RAM di sini kita pakai RAM dari tim Delta RGB DDR5 32 GB 2 kali 16 keping ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat ya untuk memorinya. Nah, di sini bisa dilihat juga untuk speednya di situ 5600 mega transfer per second. Oke, selanjutnya untuk VGA-nya di sini kita pakai VGA dari Zotac ya teman-teman. Zotac Gaming GeForce RTX 4060 Ti. 4060 Ti dengan VRAM 16 GB GDDR6 teman-teman. Di sini kita punya storage SSD ya. Kita pakai SSD M.2 NVMe dari tim MP44L dengan kapasitas 1 TB PCIe Gen 4 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita memakai PSU juga dari Microstar International MSI Mac A650GL80 Plus bersertifikasi Gold ya teman-teman. Selanjutnya juga ada tambahan ya untuk storage-nya. Di sini kita tambahkan hard disk SATA 3,5 inci dari WD Blue 2 berkapasitas 2 TB. Selanjutnya kita juga pakai IO liquid ya. Jadi ini suhu CPU-nya jadi lebih adem.
Nah, di sini kita pakai IO Liquid dari MSI juga ya teman-teman ya. MSI Mac Core Liquid M240 ARGB. Selanjutnya untuk casingnya kita pakai case Sekira 100R termasuk 4 fan yang sudah support ARGB. Juga sudah kita instalkan operation system ya, OS Windows 11 Pro Trial ya teman-teman. Oke, lanjut aja, kita bakal lihat bagaimana performa PC ini dalam beberapa software benchmark ya. Nah, oke teman-teman, ini dia untuk hasil benchmark PC ini di software 3D Mark ya. Di sini kita pakai project template presetnya itu dari TimeSpy dengan skor ya. PC ini tuh dapetin skor ya 13.247. Terus untuk grafik skornya kita itu dapat di 13.363 dan juga CPU skornya itu 12.626 teman-teman ya. Oke, selanjut untuk Cinebench ya, benchmark CPU. Nah, di sini CPU-nya multicore kita dapat skor di 14.813 points ya. Dengan maksimum untuk si temperaturnya itu di 69 derajat Celcius, 63 ya. Masih di bawah 60-an ya teman-teman. Untuk rata-ratanya sih di 50-an ya. Memang karena sudah pakai liquid cooler ya, jadi memang terasa jauh lebih adem. Nah, terus selanjutnya untuk benchmark di CPU Z single thread dapat skor 721,1. Terus untuk multi threadnya kita dapat skor di 6485,2 teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja. Jadi kali ini kita bakal sedikit berbeda. Ini untuk PC rakitan kali ini kita akan coba juga teman-teman performanya untuk bermain Valorant. Oke teman-teman, jadi ya untuk PC rakitan kali ini kita akan coba juga untuk running game Valorant ya, salah satu game FPS yang sudah cukup populer ya. Biasanya sih untuk game Valorant ini biasanya memang terkenal lebih ke CPU bound, jadinya memang akan lebih menekan buat si CPU-nya. Tapi kita bakal coba untuk ngegas VGA-nya juga dengan ngeratain kanan semua settingan grafik di sini. Kita coba lah ya. Ini improve graphics, sebentar sharpening. Untuk anti aliasing di sini kita pakai FXEA, terus adif 16. Oke. Vision kita off kan, Vignet on. Oke. Nah, selanjutnya untuk ngetes kita bakal ngetes di practice aja teman-teman ya. Kita akan main di range karena ya kalau misalnya main asli nanti main beneran takutnya kelamaan. Kalau kita keluar malah nanti AFK akunnya ke ban ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk gamenya udah jalan ya. Ini di practice. Untuk resolusinya sendiri sih ini langsung 4K ya. Iya, resolusinya sih 4K. Bisa kita turunin sih, tapi ya gak usah terlalu panjang lah ya. Oke, jadi ini ya dia di resolusi 4K ya teman-teman. Game Valorant ini ya untuk VGA-nya tuh udah kerja mentok banget di 100%. Suhunya juga di 67 derajat Celcius teman-teman. Oke, di sini tuh kerasa lancar banget ya. Bisa dilihat untuk game Valorant sendiri kita bisa ngasilin FPS-nya itu lebih dari 300-an ya. Ini juga kadang turun paling di 290-an FPS sih teman-teman ya. Pokoknya rata-rata FPS yang dihasilkan itu lebih dari 300. Sini bisa kita lihat ya. Coba kita keluarin skill. Oke, FPS-nya ngedrop dikit, sekitar 20-an. Skill E-nya oke ya. 248 sih seperti yang paling rendah. Untuk power draw dari si VGA-nya sih di sini tadi nyentuhnya di 160-an watt teman-teman. Terus CPU-nya di sini bekerja sekitar utilisasinya itu sekitar menyentuh tadi di 20-an persen ya. Suhunya adem banget ya, 40-an derajat Celcius ya, nyentuh 50 pun tidak. Oke, memang Valorant sendiri game FPS yang tidak terlalu membutuhkan resource dan juga hardware yang kuat-kuat banget gimana gitu lah ya. Cuman ya kalau misalnya buat main di resolusi 4K untuk PC rakitan hari ini tuh sudah luar biasa mampu ya teman-teman ya. Ini kita udah dapat ratusan FPS juga. Oh ya, terus ini juga karena di mode training ya teman-teman, mode praktis di range. Mungkin kalau misalnya main asli langsung ya, main mode klasik atau rank gitu langsung di pasti mungkin akan terasa lebih berat ya karena playernya ada 10. Terus juga mapnya mungkin lebih luas dan juga banyak detail yang lebih
butuh perhitungan lebih banyak dari si CPU atau si VGA-nya. Oke, jadi mungkin kurang lebih begitu ya teman-teman untuk performa PC ini dalam menjalankan game Valorant. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita gas VGA-nya di game-game dengan triple A ya teman-teman, game-game triple A. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk kita akan coba tes performa PC ini tuh dalam menjalankan game triple A. Salah satunya ya Black Myth Wukong ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke main menu dari Black Myth Wukongnya ya. Di sini kita langsung ke settingan display lah ya. Untuk display resolution kita turunin ke 1080 dulu ya, Full HD. Terus untuk graphic setting kita bakal apply recommended aja, dan kita mentokin si super resolutionnya di 50 aja. Kita apply terus ya. Kurang lebih kita dapat presetnya tuh di high, terus ray tracingnya on, di low ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk run benchmark. Nah, oke teman-teman, untuk resolusi 1080p ya, average PC ini tuh bisa ngehasilin 93 fps. Kemudian untuk maksimum kita ngehasilin 106 fps dan juga minimum di 68 fps. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk ngetes performanya di resolusi yang lebih tinggi lagi ya, 1440p. Selanjutnya super resolution kita tetap mentokin di 50. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita run benchmarknya ya. Nah, oke teman-teman, untuk resolusi 2K ya, di sini average rata-rata kita dapat di 77 fps. Untuk paling tinggi kita dapetin 88 fps dan paling rendah di 69 fps. Oke, selanjutnya kita coba juga untuk di resolusi 4K ya teman-teman. Oke, ini kita naikin resolusi ke 4K. Selanjutnya super resolution kita mentokin di 50. Oke, di sini juga udah ada tulisan si settingnya itu exit dari recommended setting, tapi kita gas aja nggak apa-apa buat ngelihat bagaimana performanya ya.
Oke teman-teman, bisa sama-sama kita lihat ya, untuk di resolusi 4K average rata-rata PC ini tuh bisa ngasilin 51 fps. Selanjutnya maksimumnya di 58 fps dan juga minimumnya di 46 fps teman-teman. Oke, jadi kita sudahi aja untuk pengetesan game Black Myth Wukong. Selanjutnya kita akan coba lagi, mungkin satu game lagi kita bakal coba game AAA, yaitu game Ghost of Tsushima ya teman-teman. Oke, ini launchernya Ghost of Tsushima-nya udah muncul. Kita bakal coba untuk turunin dulu resolusinya ke 1080p. Lanjut kita akan matiin VSync. Terus kita aktifin frame generation pakai DLSS. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini kita udah masuk ke in game. Kita ke settingan grafik dulu ya. Kita naikin dulu presetnya ke very high. Oke, lanjut kita akan coba untuk masuk ke dalam in game-nya buat lihat performa dari PC rakitan hari ini. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke dalam gamenya ya. Ini untuk resolusi 1080p ya, kurang lebih kita bisa ngasilin 3 digit juga di atas 100 fps, 100 ya. Untuk pemakaian RAM di 14 GB-an, terus pemakaian VGA-nya di sini kurang lebih cukup mentok ya teman-teman, di 99%. Kemudian untuk suhunya di 65 derajatan Celcius, power draw di 140-an watt. Untuk CPU-nya di sini kurang lebih cukup lebih tinggi ya pemakaiannya daripada Black Myth Wukong, cuman memang masih tergolong tidak terlalu tinggi, masih di 25% teman-teman. Oke, lanjut kita akan coba buat naikin resolusinya. Di sini kita naikin ke 2K ya. Nah, oke teman-teman, ini dia Ghost of Tsushima di resolusi 2K. Kurang lebih kita bisa dapetin 90-an fps ya, masih di atas 90-an. Untuk VGA di sini suhunya udah mantok di 65 derajat Celcius dengan power draw-nya di 150-an watt teman-teman. Terus untuk CPU-nya kurang lebih masih di bawah 20% dengan suhu di 46 derajatan Celcius. Oke, lanjut kita akan coba di resolusi 4K ya. Resolusi paling tinggi. Dan ya bisa kita lihat sama-sama. Ini masih cukup mulus sekali ya teman-teman. Untuk preset very high bisa dapat FPS lebih dari 60. Untuk pemakaian VGA di sini kurang lebih masih udah mentok ya memang. Cuma suhunya naik sekitar 1 derajatan dari yang tadi. Ini tuh udah nyentuh 67 derajat Celcius juga ya teman-teman. Selanjutnya untuk power draw di 157 watt tadi paling maksimum. Dan pemakaian CPU di bawah 20% di suhu 45 derajat Celcius. Nah, oke teman-teman, mungkin ya bisa kita sudahi saja untuk pengetesan PC rakitan pada hari ini. Nah, sebelumnya saya lupa tadi buat nyampain kalau misalnya total rakitannya orderan dari Bang Jul Heri ini ya teman-teman, total rakitannya itu 19.962.000 ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya pada Bang Zul Heri dari Batubara yang sudah mempercayakan kami untuk merakit PC rakitannya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin tertarik untuk merakit PC untuk kebutuhan gaming, editing, rendering ataupun lain-lainnya ya, bisa langsung konsultasikan ke kami di nomor WA yang tersedia di deskripsi atau mungkin info kontak yang akan ditampilkan di samping layar oleh editor kami. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.